Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi khairid din wa ahsanil milal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mawsufi bil jamali wal kamali wal jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munqidh min ad-dhalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin hatta najaw min at-tughyani wad-dhalal. Amma ba'd. Ibadallah wa iyyakum taqwallah fa zaman taqwa. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah. Suatu ketika saya sedang berada di Bandara Internasional Juanda di Surabaya. Dalam hiruk pikuk penerbangan, tiba-tiba ada sesosok orang yang mencuri perhatian saya. Seorang kakek yang relatif sudah sepuh uzur duduk di salah satu sudut ruang tunggu, dan kemudian saya berusaha mendekatinya karena saya melihat kakek ini nampaknya bukan sekedar tua. Kakek ini nampaknya bukan cuma sekedar berubah. Dari sorot matanya nampak betul simahum fi wujuhihim min atharis sujud, bahwa dihabiskan waktunya, hidupnya dalam ruku, dalam sujud. Tertarik dengan pemandangan itu, kemudian saya duduk di sampingnya dan kemudian memecah kesunyian dan keheningan dengan berkenalan. Beliau pun respect banget, merespon perkenalan saya, dan kemudian seraya memegang bahu saya, beliau memberikan beberapa nasihat. Saya tanya, kakek dari mana, hendak kemana, bersama siapa. Usai perbincangan itu, announcement dari pihak bandara kemudian membubarkan percakapan kami, dan kemudian saya tuntun kakek itu karena dia juga pegang tongkat. Sambil berjalan menuju ke pesawat, kakek ini bertanya, kita mau kemana ini nak? Pada saat itu saya belum memakai busana hari-hari seperti ini. Saya pakai t-shirt, saya pakai Levi's 501 tentunya. Kemudian ya nyaman. Maka pertanyaan itu saya jawab biasa saja. Yo, naik pesawat tuh kayak gitu. Kita mau naik pesawat. Saya pikir mungkin dia bertanya, ya mungkin juga kurang dengar gitu atas pengumumannya tadi. Tapi sambil jalan, beliau bilang, bukan, kita bukan mau naik pesawat. Kita mau memperpendek jarak menuju liang kubur. Kita bukan mau naik pesawat, nah. Kita mau memperpendek jarak menuju liang kubur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kayak melayang saya jalan menuju ke tangga pesawat. Jawaban si kakek itu tidak dibuat-buat, dan pertanyaannya dia juga tidak dibuat-buat. Tapi penuh kesadaran. Dia mengatakan kepada saya bahwa setiap langkah yang kita buat dalam hidup ini sebetulnya langkah memperpendek jarak menuju liang kubur. Kita ini mau pulang, tapi bukan ke kampung. Sebetulnya kayaknya kita mau pulang ke Jakarta, kayaknya kita mau pulang ke Sumatera, kayaknya kita mau pulang ke Sulawesi, ke Kalimantan, atau kemana saja. Tapi pada hakikatnya kita ini sedang pulang menuju kepada Allah. Sepenggal episode kehidupan saya itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingin saya hubungkan dengan prosesi besar yang barusan kemarin kita lakukan secara luar biasa. Sibuk luar biasa. Kurang lebih 15 hari saja, dan pegelnya masih sisa sampai sekarang. Prosesi mudik. Prosesi mudik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi prosesi mudik ini nggak tahu munasabahnya mestinya sekarang atau kemarin sebelum pulang. Tapi paling tidak kalaupun kemarin belum, setidaknya sekarang untuk mengingatkan kembali untuk rencana mudik berikut.
Ibnu Arabi Al-Maliki rahmatullah alaih mengatakan bahwa hidup ini sebetulnya perjalanan pulang. Beliau mengatakan bahwa hidup ini perjalanan ar-ruju', perjalanan pulang. Pulang kepada siapa? Ar-ruju' ilallah, perjalanan pulang menuju kepada Allah. Dan beliau kemudian membagi rujuk atau pulang ini, atau balik ini, atau mudik ini menjadi dua kategori. Ada ar-ruju' ikhtiyari, ada orang pulang secara sukarela. Ada ar-ruju' idtirari, ada orang yang pulang secara terpaksa. Seperti apa gambaran orang yang rujuk ikhtiyari? Dia menyadari betul bahwa dia bukan orang sini, dia orang sana yang sedang di sini. Ibarat orang yang sedang mengembara di Taiwan, di Hong Kong, di Saudi. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di Hong Kong itu TKI, TKW mayoritas Jawa Timur. 170.000 kurang lebih. Itu hari-hari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang dia ketemu orang Cina, ya, orang Tiongkok lah, katakan dia orang Tionghoa. Hari-hari ketemu orang Tionghoa, makan makanan Tionghoa, tidur di rumah orang Tionghoa, yang dia urus orang Tionghoa, masakan juga masakan Tionghoa, mobil juga huruf tulisan Tionghoa semua. Bahkan mereka pun udah lancar, rata-rata di atas 2 tahun mereka sudah lancar berbahasa Mandarin. Sudah lancar. Kalau kita buka sakunya, dompetnya, duitnya juga duit Cina, duit Tionghoa. Tapi manakala salah satunya saya tanya, dan dananya udah Cina bang, rambutnya buceri, boleh ngecat sendiri, udah separuh kuning, separuhnya lagi masih hitam. Antingnya bukan sebiji pak, beberapa biji ditumpuk begini. Dandannya udah kayak laki-laki banget, tapi saya tahu betul mata saya cukup terlatih untuk membedakan mana laki mana perempuan. Sebenarnya ini perempuan. Maka saya bertanya dengan bahasa dia, kamu dari mana Bu? Belasan tahun, usianya 14-15 tahun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia yang ngomong tadi udah cas-cis-cus ngomong Cina sama teman-temannya. Dandanannya, wajahnya, rupanya, perilakunya, sak minum-minumnya wis Cino 100%, mi'abil mi'ah. Tapi ketika kita tanya dengan bahasa dia, bahasa kampung, kamu dari mana? Maka dia jawab, Jawa Timur pak. Jawa Timur itu di Malang. Maaf, Malang Blitar. Itu ada Malang Blitar. Blitar yang Blitar loh. Tuh Malang yang Malang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika saya tanya dia, Dok, simbokmu tahu tak, nek kamu di sini kayak begini. Dia tahu tak simbok kamu sekarang begini. Kapan terakhir kamu pulang? Dia, kapan terakhir kamu sholat? Pernah ngaji kamu di kampung? Simbok tahu kalau kamu sekarang itu sudah nggak ada hubungan sama sholat, sudah nggak ada hubungan sama ngaji. Itu menitik air mata. Maka ketika saya tanya, mau kamu pulang? Tidak tahu Pak. Itu rasanya saya seperti ketemu dengan adik sendiri yang udah lama nggak ketemu. Saya seperti menemukan seseorang yang sudah lama hilang dan itu adalah bagian dari hidup saya. Rasanya saya ingin memeluknya. Sampai kawan bilang, Tat, awas Tat, jangan terlalu emosional, ini biar mahram. Kok tak peluk, sampai peluk lagi jadi masalah katanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata dia yang sudah seperti, maaf, ini saya paling gampang bilangnya Cina aja ya, mohon maaf kalau ada yang tidak setuju dengan kalimat ini. Dia yang sudah seperti Cina, sudah hidupnya kayak orang Cina, makanya perilakunya apa sekarang sudah Cina itu ternyata masih tersisa satu kerinduan dalam hatinya, dan dia sadar betul
sebelumnya, sekalipun mungkin sudah cukup lama dia lupa bahwa dia bukan orang saya. Suatu ketika dia harus balik. Setali 3 uang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. TKI TKW kita yang ada di Saudi Arabia, TKI TKW kita yang sudah ada di Belanda. Sebetulnya ini gambaran seperti kita. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Kata Allah, dunia diciptakan buat kalian, tapi kalian sendiri diciptakan buat akhirat, kata Allah. Hari-hari kita tinggal di dunia, hidup di dunia, ketemu dengan orang dunia, makan makanan dunia, tidur di dunia, rumah kita bagian daripada dunia. Kullu ma fawqat turabi turabun. Semua yang ada di atas tanah itu semuanya terbuat daripada tanah, serba dunia semua. Tapi jangan sampai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang makhluk dunia, berada di dunia, sedang hidup di dunia ini, lupa bahwa kita bukan dari sini. Kita bukan dari sini. Dan kita tidak akan lama di sini. Maka jauh sebelum turun ayat sholat, ayat puasa, ayat zakat, ayat haji, kelengkapan syariat, jauh sebelum turun ayat-ayat itu Allah sudah katakan pada ayat-ayat yang di awal-awal turun di surat Al-Alaq, inna ila rabbikar ruj'a, inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu kamu akan kembali. Nanti sholat itu Pak buat bekal pulang, puasa itu Pak buat bekal mudik, zakat itu buat bekal mudik, haji itu gladi resik acara mudik. Kata budayawan penyair besar, putra daripada Ki Haji Ghaffar Ismail, Pak Taufik Ismail, mengatakan rukuk di Arafah itu gladi resik padang mahsyar, gladi resik padang mahsyar. Serasa kayak di mahsyar memang kalau di Arafah. Gak perlulah mubalik yang terlalu retoris, gak perlulah kemudian suara yang terlalu mendayu-dayu, gak perlulah ngutip ayat yang terlalu mengingat-ingatkan akhirat. Orang pun di Arafah baru datang duduk gitu aja, lihat kanan putih, kiri putih, baju sama semua. Tiba-tiba kita ingat pulang, ya Allah kayak begini nanti. Inna ila rabbika ruj'a. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita bakal pulang. Jangan kerja dari pagi sampai petang itu buat bekal pulang. Bahwa THR, bahwa gaji itu disisihkan buat mudik, buat belikan kopiah si bapak, buat belikan baju kebayanya si mbok, itu bagus itu ya. Tapi itu juga merupakan bagian daripada sebuah upacara untuk menuju mudik besar itu Pak, yang pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudik yang kemarin itu Pak, 14 jam macetnya, 42 jam macetnya. Kalau ujung-ujungnya kemudian saat pulang kita dapat ampunan dari ibunda, padahal kelapanya yang muda yang tua habis itu kita bawa. Gurame yang kecil, anak nila itu yang digoreng garing kepala-kepalanya sampai yang bibit yang ada di kolomnya khusus tuh, itu pun kita angkat. Badannya kita potong-potong, jeroannya kita jadikan campuran nasi goreng, kasih bawang, kasih pedas, masya Allah. Udah ayam sampai sak pelung-pelungnya udah nggak ada lagi sekarang yang mengingatkan ayah kita untuk bangun tahajud, diembat juga. Diembat juga. Begitu mau pulang, buat nyangoni si mak, buat nyangoni si mbok, buat nyangoni yang orang tua kita ini, hitung tinggal 500.000. Pelungnya aja 1.250.000 dia beli di Cianjur. Kita sisa uang tinggal 500.000. Kita selipkan di pangkuannya. Ketika kita akan berangkat, kita sungkem, kita cium tangannya, dan kemudian kita bilang, maafin Bu, cuma sisa segini. Ya salah, yang di kolong habis, yang nyemetrok di pohon habis, yang di atas tuh kelapa. Padahal udah lama kita nggak ada hubungan dengan panjat memanjat. Bisa-bisanya kita nyuruh Bang Sudrun untuk naik gitu. Kasih duit 20.000, habis tuh kelapa semua. Itu kalau dihitung Pak dengan 500.000 itu tekor orang tua kita. Sambil diusapnya kepala kita, sing jembar kasih.
Masya Allah. Sambil diusapnya kepala kita nih, kita mau berangkat nih. Hah? Hati-hati Le. Didoain. Hati-hati oleh cembah rizkimu. Amin. Maksudnya kalau diterjemahkan supaya jangan 500.000 kau selipkan di hutang ibu. Hah? Kasih ibu sepanjang Masa. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bekal apa? Ini mau upacara mudik dunia, tapi ini bakal mudik buat ke akhirat, Pak. Tadi gerbang surga itu kita bakal ditanya hubungan kita sama ibu kita itu. Ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Maka 14 jam macet dari Indah ketika kita pulang bawa ampunan. 42 jam macet ke Jogja jadi indah ketika kita pulang bawa doa orang tua kita. Betapa indahnya kalau kemudian saat perjalanan mudik besar menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita godol ampunan juga. Allahu Akbar. Jadid safinatak fa innal bahra amiq. Perbaharui bahteramu, perbaiki perahumu, karena lautannya akan kau lewati itu sangat dalam. Menenggelamkan semua. Fir'aun tenggelam, Namrud tenggelam. Perjalanan akhir. Wa khaffifil himla fa inna sa'uda ka'ud. Ringankan bebanmu, karena pendakian tanjakannya akan kau lewati itu ya, sangat tajam. Tanjakannya itu luar biasa jamaahnya. Terengah-engah nanti kita menaiki. Wa akhlis niyatak fa innan naqidha basir. Ikhlaskannya. Maka orang yang akan berhasil menempuh perjalanan mudik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ini illa ibadaka minhumul mukhlasin. Illa ibadak minhumul mukhlasin. Di atas dasar apa ikhlas itu dibangun? Dua aja kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibadah karena Allah, caranya ikut Rasulullah. Ibadah karena Allah, caranya ikut Rasulullah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mudik yang cuma 3 minggu kita persiapkan 11 bulan plus 1 minggu persiapannya. Untuk mudik yang wais gegap gempita, belum tanggal 1 istri udah beli ampau, belum tanggal 1, dan dia tidak pernah keliru. Keluarganya didahulukan, dimasukin ke amplop itu, ini buat Pak Le, ini buat Bule, ini buat ponakan sepupu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disiapkan. Heboh, heboh. Semoga istri kita juga sadar bahwa kita akan mudik yang lebih heboh lagi menuju ke akhirat. Semoga persiapannya juga lebih lagi dibandingkan dengan sekedar mudik ke kampung halaman di dunia. Nah, kalau ke sono mah semua ketemu nanti Pak. Enak Pak ke akhirat. Nabi Muhammad udah di akhirat, Abu Bakar Siddiq udah di akhirat, Umar udah di akhirat, Utsman udah di akhirat. Wah, indah pasti. Ketemu dengan orang-orang mulia Pak. Tapi Firaun juga udah di akhirat. Abu Lahab juga udah di akhirat, Abu Jahal juga udah di akhirat. Maka kita diciptakan untuk ke sana. Dunia sebagai darul imtihan, darul ikhtibar, tempat ujian, tempat komitmen syahadat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lakukan persiapan sedemikian rupa, seperti seorang tenaga kerja yang tidak lupakan asal usulnya. Gaji dari majikan 1.500 real, 250 dia makan, 1.250 dikirimkannya ke kampung halaman. 6 bulan pertama buat nyaur biaya keberangkatan, sekaligus ganti kalung mertua yang sempat digadaikan buat biaya PJTK. Maka lepas 6 bulan sudah mulai beda suasana. 6 bulan berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, kirim uang. Wah, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Dalam surat istrinya di zaman surat menyurat dibilang, alhamdulillah Bang, anak kita nggak pernah mogok lagi mau berangkat sekolah karena nggak pernah dipanggil lagi mau BP3. Sekarang mau urusan administrasi sekolah udah kelar ya, belum subuh udah bangun, anak kita saking kangennya pengen sekolah. Dulu waktu akang masih di sini mah katanya boro-boro
Kalau belum digebuk pakai rotan, kakinya belum berangkat. Kita nggak pernah tahu bahwa dia malu karena di antara teman-temannya cuma dia yang punya tunggakan di sekolah. Masya Allah. 6 bulan kedua dikirim. 6 bulan berikutnya ada 3 Pak unit ojek mau digadaikan. Pas duit kita datang ke kampung, sama bini kita dibelepin ke ojek. Jadi bini kita ngisi surat, bunyinya dalam surat itu, kan tahu nggak? Neng sekarang mah nggak pernah naik ojek orang, nggak perlu bayar kan? Potong uang setoran karena ojek udah digadai pakai duit akang. Berikutnya lagi datang surat lagi kan? Tahu nggak sawah belakang rumah Pak Somad? Sekarang kita yang gadai, insya Allah 3 bulan ke depan panen kan? Di kampung Neng sekarang jadi orang yang swasembada beras. Loh, Pak. Suaminya nasib permujurannya bagus Pak, peruntukannya. Lepas kontrak 2 tahun, 2 tahun berikutnya diperpanjang sama majikannya. Kenapa? Majikannya jadi insaf gara-gara lihat orang Cianjur jadi TKI ini. Kenapa? Betul ngaji Yasin. Betul ngaji Yasin. Masya Allah. Ya, rupanya mertuanya di sana madhabnya lain, jarang Yasinan. Jadi hafal Yasin gara-gara punya supir orang Cianjur senang Yasinan. Diperpanjang lagi kontraknya 2 tahun. Dapat surat lagi. Sampai surat yang tidak terbayangkan oleh si Akang ini adalah, Akang, upami engke UI ketemu sama kepala desa, kalau dia agak malu-malu, pura-pura gak tahu aja, dia punya utang 10 juta sama Akang. Oh, tuh kebayang aja. Pak, ini petenaga kerja yang begini nih Pak, kalau ditanya, Kang, apa yang paling dikangenin? Hayang balik. Pengen pulang. Kebayang semua yang udah dikirim itu. Sapi yang beranak, sapi dia. Kambing yang beranak, kambing dia. Bakal turun dari mobil, kemudian naik di pangkalan ojek. Sekarang kagak bakalan ada lagi yang menghina. Kenapa? Karena dia udah jadi juragan ojek. Kebayang dia akan panen raya dari sawah dia sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana gak rindu pulang orang kayak begini? Maka sahabat itu kalau mati itu ketawa. Fustu Rabbil Ka'bah, aku berjaya demi Tuhan penguasa Ka'bah. Tidak jarang Pak ulama itu meninggal bukan tersenyum. Tersenyum itu biasa, orang awam mati tahajud senyum. Kalau ulama mati ketawa mestinya. Dan bukan 1, 2 Pak, itu riwayat ulama mati tertawa itu, bukan tersenyum. Ada orang yang bilang, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, kan itu hadis Nabi tadi. Emang kenapa? Itu Rasulullah sendiri katanya mati nggak bilang la ilaha illallah, jadi nggak level coy. Nabi meninggal bilang la ilaha illallah, ya nggak level. Orang Nabi yang ngajak, maka Nabi mah begitu meninggal bilangnya apa? Ilar rafiqil a'la, kepada Tuhan yang Maha Luhur. Nggak ada lagi kalimat la ilaha illallah, itu standar itu. Mati bilang la ilaha illallah itu standar. Standar. Kalau orang-orang kayak begitu mah udah di atasnya. Zubaidah istrinya Harun Ar-Rasyid mau mati itu bersenandung Pak, bersyair. Bayangkan. Jarang wanita yang sampai karyanya dimonumenkan sampai sekarang. Orang Saudi itu apa-apa dirusak, apa-apa dihancurin, tapi baliknya Zubaidah diabadikan. Itu mau mati bersyair, dia bersenandung. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begini? Kayak si Akang Cianjur tadi, mudiknya indah. Mudiknya indah. Ini Bapak menyempatkan waktu ini, pada Ustaznya juga telat kejebak macet itu. Duduklah kali-kali datang. Saya ini hari-hari lagi bahas itu tentang ada ta'lim wal muta'allim. Jadi kalau ngaji Ustaznya nggak datang, duduk aja Pak. Sampai waktu ngaji selesai Pak pulang. Nagih ilmunya sama Allah. Ya Allah, saya cuma ingin menunjukkan bahwa saya cinta ilmu, saya ahli ilmu, saya haus ilmu. Ustadznya nggak datang pun saya duduk. Saya nagih ilmunya dari engkau ya. Ulama-ulama dulu nyari ilmu begitu Pak. Datang musim dingin, kiainya sholat di dalam. Jumat keluar, seminggu Pak dia nunggu di luar tuh, hampir beku. Begitu keluar, kiainya nanya, siapa lu? Saya kiai yang biasa. Udah kapan di sini? Udah seminggu. Ya salam.
Kiainya nggak buka pintu, dia nggak berani ngetuk. Udah 3 kali ngetuk, nggak buka, udah diangkat. Begitu lihat kesungguhan sang murid Pak, yang seminggu nungguin kiai keluar mau nyari 1 hadis doang, sampai beku istilahnya, ya? Sampai beku, kejebak dingin. Maka kiainya sambil berlinang air mata bilang, ya Rabb, apa yang kau berikan kepadaku ilmu, berikan kepada anak. Ulang Pak, jadi ulang. Bukan cuma saya Pak, ustadz yang lain nggak datang Mbak, duduk aja. Bapak muamalah bukan sama ustadz, bapak muamalah sama Allah. Sama seperti ini, ustadznya juga kalau ngajar jangan mentang-mentang yang diajar cuma 2 orang. Terus kemudian sudah 2 orang, ya rangkumannya. Gak boleh. Ngajar 2 orang harus seperti ngajar 2000 orang. Di Karachi, Pakistan ada Syekh Ali Al-Madani, itu pada masa beliau Pak. Itu kalau mau pengajian orang seminggu kalau dari kampung itu datang. Saking jauhnya baru datang. Beliau ngaji qobla Jumat. Dari sana kalau Jumatan itu khutbah Jumat pakai bahasa Arab doang. Jadi sebelum Jumat itulah saatnya ceramah. Rupanya karena terlambat datang ke situ udah bubar, ceramah udah nggak ada, udah kabur Jumatan. Nangis jadi pojok lagi. Ini kisahnya tuh. Nangis. Maka ulama ini datang, kenapa katanya orang itu nangis? Sampai ada apa rupanya? Nasib saya katanya kisah jauh. Datang ke sini telat, gak sempat dengar pengajian. Astagfirullah. Dari mana rupanya disebut nama kami? Maka kiai ini Pak, ngulang ceramahnya 1,5 jam. Ngadepin 1 orang ini, diulang ceramahnya 1,5 jam. Sampai khadimnya pengurus masjid itu kesel. Makanya kemudian jadi cerita. Kata khadimnya, kiai, yang dihadapin kan cuma 1, kasih aja rangkumannya. Atau kalau enggak suruh saya. Beres sudah. Ngapain diulang 1,5 jam? Dia bilang tidak. Allah ingin melihat seperti apa keikhlasanku dalam mengajar ketika yang kuhadapi 5.000 orang dan ketika yang kuhadapi 1 orang. Dan asal kamu tahu, bukankah sekebun gitu, bukankah sekebun kurma itu belatar daripada 1 biji kurma? Maka di belakang orang ini ada ribuan orang. Di balik tulang sulbinya ada ribuan anak. Di balik tulang sulbi anaknya ada ribuan cucu. Maka kuharapkan ini akan manfaat untuk seluruh anak cucu. Dia bilang, ya Allah, kapan kita bisa kayak begitu? Nanti Bapak duduk begini nih Pak, subhanallah. Begitu di akhirat jadi bekal mudik, itu luar biasa Pak gedenya. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Nampak remeh, cuma beberapa menit yang kita buang. Itu pun sebagian udah mulai lihat jam, keburu makan. Tapi subhanallah ini akan jadi bekal buat perjalanan pulang. Pulang yang sebenarnya, pulang yang kita rencanakan, pulang yang kita pilih. Sekalipun waktu kematiannya kita tidak bisa tentukan, tapi cara matinya bisa kita rencanakan. Kata baginda Nabi, orang mati sebagaimana kebiasaan hidupnya, dan orang akan dibangkitkan sebagaimana keadaan matinya. Kalau begitu, berarti kita bisa buat perencanaan. Jangan sampai kita terjebak menjadi orang yang kedua, yang mati idtirori, yang rujuk idtirori, pulangnya kepaksa, karena memang sudah habis kontraknya, mau tidak mau harus pulang. Kalau nggak ditarhil, dideportasi, waliyadzubillah. Maka perjalanan yang seperti ini menjadi perjalanan yang sangat mengerikan. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dia akan dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sijin. Kalau yang pertama tadi ke Iliyin, Pak, masuk kubur tuh, kubur dibentangkan sejauh mata memandang. Malaikat datang dalam bentuk yang sangat indah dan rupawan, sementara amal dirupakan oleh Allah seperti bidadari-bidadari yang cantik jelita menemani kita di kubur. Entah dari hadis, entah dari apa, saya belum ketemu hadisnya. Tapi seorang kiai cerita, yang saya kutip ceritanya, saking cakepnya itu katanya bidadari yang nemenin di kubur. Padahal itu baru amal kita yang dirupakan dalam bentuk orang cantik. Malu dia ketemu kita sebagaimana kita malu juga ngelihat dia. Maklum jemaah pengajian, tak berani juga tengok wajahnya kan, tundukkan kepala. Yang sana pun tunduk aja gitu, sambil milin-milin kalungnya. Lupanya saking kekencengan milimnya katanya, itu tali permatanya itu lepas, sehingga berjatuhanlah kemudian permata itu di lantai kubur.
Kalau melihat begitu kan heroisme dan patriotisme kita bangkit, paling tidak bantuin kan, bantuin mengutin. Dibantuin mengutin sambil melihat wajahnya. Tahu-tahu udah kiamat. Itu, ya, saking nggak terasanya katanya dikubur Pak. Tahu-tahu udah kiamat. Subhanallah, tabarakalla. Nah itu kalau mudiknya direncanakan begitu. Ya ayyatuhan nafsul. Allahu akbar. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Dengan izin Allah, sebagaimana di dunia kita ketemu, di akhirat juga kita insyaallah akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kenal satu sama lain. Nanti antum cari-cari saya di sana ya. Subhanallah, mudah-mudahan ketemu. Kalau belum ketemu, cari terus, jangan putus asa. Cari di lantai 6, Ustaz nggak ada, katanya surga lantai 6, Allah. Cari di lantai 7 juga nggak ada. Cari di lantai 8 nggak ada. Ada lantai ke-9. Wallahu a'lam. Putus asa orang Pertamina nyari Ustaz yang biasa ngisi. Biasanya itu yang satu-satunya yang bersorban dia gitu. Tapi nggak ada nih. Udah putus asa. Maaf, mungkin jarkoni dia katanya. Apaan jarkoni? Kayak jarkoni, so ngajar, so lakoni. Sudah putus asa aja, udah nggak ketemu. Rupanya salah nyari, Pak, nyarinya jenengan hari Kamis. Begitu Jumat, rombongan manusia diajak menghadap Allah Subhanahu wa taala, dipimpin oleh para ulama. Ternyata Ustaz yang biasa ngajar ada persis di sampingnya Rasulullah. Allah. Amin ya rabbal. Dah ngomongin akhirat kan boleh-boleh aja kan Pak, berharap ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam jannah yang penuh dengan segala kenikmatan. Mari kita persiapkan mudik kita dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran. Modalnya cuma 2 saja. Beribadahlah semata-mata karena Allah. Beribadahlah dengan ikut contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maghfirah.